Atas nama Rudy, ini pesanannya. Gue tuh udah pakai helm racing banget. Kita bakal ngomongin seputaran tentang yang racing-racing nih, seperti euforia yang akan diadakan di Indonesia. MotoGP yang ada di sirkuit Mandalika Lombok. Balapan motor prototipe APM ini jelas mempunyai daya pikat sihir yang mampu menembus segala kalangan dan dari penjuru dunia. Setelah sukses menyelenggarakan balap WSBK pada tahun 2021, untuk tahun ini Indonesia akan menjadi tuan rumah pada tanggal 20 Maret 2022. Untuk itu, pasti animo masyarakat Indonesia ini besar banget dalam menyambut balapan MotoGP Mandalika tahun ini. Terakhir ya, Indonesia ini menjadi tuan rumah MotoGP itu pada tahun 1996 di sirkuit Sentul. Nah, Black Pals, bagaimana nih kalau misal untuk Black Story kali ini kita gas tipis-tipis nih ngulik seputaran tentang MotoGP. Sebelum masuk race-nya, kita bahas dulu sejarah singkatnya seputaran tentang MotoGP. Kapan sih MotoGP itu untuk pertama kalinya digeber? Ada yang tahu nggak? Itu dimulai pada tahun 1949. Jadi ya, kontes balap motor yang diselenggarakan oleh Federation International de Motorcyclisme ini, sorry ya, karena gue udah nggak mudik ke Prancis, jadi Prancis bahasa gue tuh agak-agak sedikit kurang. Maafin komis itu, boleh dikoreksi loh. Ini dibagi 4 kelas, yaitu ada kelas utama 500cc, 350cc, 250cc, dan juga 125cc dalam menyajikan pertarungan merek besar motor nih ya, yaitu Yamaha, Honda, dan juga Suzuki. Guys, ada fun fact nih. Jadi ya, di tahun 1970-an, di mana motor dengan tipe mesin 2 tak ini sudah mendominasi balapan. Dan juga menyingkirkan mesin bertipe 4 tak, di mana beberapa motor memakai mesin 2 langkah 3 silinder. Itu juga yang digunakan oleh pabrikan MV Agusta yang memakai motor 3 silinder dan juga membawanya menjadi juara dunia balap pada tahun 1966 sampai dengan 1973. Dan pemilihan jenis mesin ini terbilang cukup pintar ya, karena ditunjang bobot yang lebih ringan, sehingga outputnya nih ya di lintasan balap ini menjadi lebih baik. Saat tahun 1997, banyak ditemui sepeda motor di balapan Grand Prix 500 berbasis mesin 4 silinder. GP 500 ini merupakan puncak balap dari MotoGP pada periode kompetisi antara 1971 sampai dengan 2001 nih ya, di mana kelas utama ini dibatasi dengan 4 silinder dengan kapasitas mesin 500 cc, dan ini berlaku untuk motor 4 tak ataupun 2 tak. Lanjut ya, di tahun 2000-an yang menjadi periode akhir di mana mesin 2 tak ini nggak boleh diperlombakan dalam kompetisi kelas utama. Tepatnya di tahun 2002 sampai dengan 2006 untuk pertama kalinya nih ya, pabrikan motor ini diizinkan untuk memperbesar kapasitas total mesin untuk 4 tak. Kapasitas mesin yang diizinkan itu bisa mencapai maksimalnya itu 990 cc loh. Sementara nih ya, pada tahun 2007 kapasitas maksimal ini kembali berubah menjadi 800 cc. Sementara pabrikan motor diperbolehkan untuk memilih jumlah silinder yang digunakan, yaitu 3 sampai dengan 6, dan harus mempunyai batas berat yang telah ditentukan. Dikarenakan kapasitas motor yang tidak dibatasi di angka 500 cc aja nih ya, maka nama kejuaraan yang tadinya GP 500 ini berubah menjadi MotoGP. Dan pabrikan motor ternama nih ya, termasuk Yamaha, cenderung memilih untuk memakai mesin 4 tak terbaru untuk hadir dalam perlombaan tersebut. Oke, sekarang kita pindah gigi ya ke pembahasan perihal waktu. Tahu kan maksudnya? Berapa sih biaya yang dikeluarkan pabrikan untuk mengikuti kontes balap MotoGP? Menurut situs box Repsol, harga yang dibutuhkan nih untuk mesinnya aja ini mencapai 3,4 miliar sampai dengan 4,3 miliar guys. Buset, biayanya segitu mah ya, gue udah bisa beli motor Matic, gue udah bisa beli rumah, gue udah bisa beli tanah, klasteran. Tim non pabrikan nih, yang biasanya kayak tim satelit itu harus mengeluarkan biaya sampai dengan 37,4 miliar. Ini untuk mendapatkan paket 2 motor tanpa suku cadang. Sedangkan nih ya, untuk tim pabrikan nih harus merogoh kocek sebesar 52 miliar untuk pengembangan motor balapnya. Semua itu tuh dirasa kayak mahal banget ya nggak sih? Karena komponen yang terdapat di motor balap itu seperti elektronik sensor, panel, dan juga kabel itu sebesar 1,7 miliar. Dan sektor pengereman sebesar 1,2 miliar yang meliputi 3 pasang kaliper, 3 silinder, dan 10 cakram karbon, dan juga 28 kampas kopling loh guys.
Untuk peleknya aja gitu ya, satu buahnya tuh seharga 69,5 juta. Selain itu, biaya akomodasi nih ya, perjalanan dari tim MotoGP itu membutuhkan biaya yang cukup besar. Untuk satu timnya nih, biaya perjalanan satu musim balap itu sebesar 12 miliar. Ini mau balapan apa bulan madu nih? Nggak cuma itu doang, staff dari hospitality-nya juga ini memakan biaya sebesar 10,4 miliar per musim loh. Dan itu tidak termasuk biaya akomodasi, perjalanan, dan juga kendaraan bisa menelan sekitar 32 miliar. Gue pengen deh lama-kelamaan buat ngelamar jadi salah satu kru di sana. Lumayan ya. Satu orang 1 miliar berarti satu orang bisa DP satu rumah. Hanya saja nih ya, ada yang gratis nih Black Pals. Walaupun biayanya cukup besar dan juga penting gitu ya, ban balap khusus pada setiap sirkuit, karena setiap sirkuit ini kan memiliki karakter yang berbeda-beda. Yang ngasih dari jenis jalan, terus juga aspal. Michelin ini sebagai sponsor ini harus mengeluarkan dan juga menyuplai bannya nih ke semua tim peserta MotoGP. Ini totalnya sebesar 20,8 miliar guys. Lu kebayang nggak sih dengan motor yang sudah sedemikian rupa tiba-tiba ataupun insiden? Tahu nggak biaya yang harus dikeluarkan itu berapa? Ada yang bisa nebak? Nih, gua kasih tahu ya, buat kejadian ringan aja, misalnya kayak jatuh, terus juga terseret nih motornya, dalam satu sisi aja ya, ini bisa menelan biaya sebesar 260 sampai dengan 347 juta loh. Semisalnya nih, kayak misalnya memperbaiki rem belakang, ada footrest-nya, cover, dan masih banyak lagi. Oke. Tarik nafas dulu. Untuk biaya apabila terjadi crash yang berat, misalnya nih ya, motornya sampai kebalik. Terus untuk memperbaiki radiator, sensor, suspensi, rem cakram, ini bisa mengeluarkan sebesar 1,7 miliar loh Black Pals. But wait, itu masih belum seberapa. Apalagi kalau misalnya ada kerusakan di bagian mesin, sasis, swing arm, dan elektronik internal, ini bisa menelan biaya kurang lebih menjadi 8,6 miliar. What? Oke, duit segitu ya, kalau dikasih ke gua, itu bisa beli rumah di Pondok Indah, sejajaran sama rumah menteri, terus gua naik ke lantai 4, gua foto teh dari atas. Buset, rumah gua gede banget. Oke, sekarang lanjut masuk ke pembahasan cuan Black Pals. Jadi pernah kepikiran nggak sih sama lo nih ya, berapa perkiraan biaya untuk menjadi sponsor MotoGP? Untuk logo kecilnya doang nih ya, misalnya nih, di bagian fairing kurang lebih harus mengeluarkan biaya sebesar 6 miliar. Bagaimana untuk logo yang lebih besar? Berapa sih biayanya? Kamu cukup mengeluarkan 15,2 miliar saja Black Pals. Tapi itu masih belum seberapa, karena ini berlaku untuk sponsor pembalap yang biasa-biasa aja. Berbeda misalnya untuk mensponsori pembalap selevel kayak Marc Marquez, pastinya bakal jauh lebih mahal. Contohnya aja misalnya logo kecil doang nih ya, itu seharga 33,6 miliar. Sedangkan untuk logo besar nih, yang penempatannya baik dan juga strategis, produsen ini harus membayar sebesar 125 miliar. Wow! Ada lagi kalau misalnya produsen ingin menjadi sponsor utama, di mana sponsor bisa memasang nama perusahaannya dan menjadi sebuah nama tim. Harga yang harus dikucurkan itu sebesar 369 miliar loh. Wow, murah banget! Tapi urusan sponsor, kita tuh harus bangga juga sebagai bangsa Indonesia. Karena beberapa sponsor yang ada bertulisan bahasa Indonesia tuh ada loh. Semakin di depan. Tahu kan yang dari Yamaha, atau kan nyalakan nyali di Suzuki. Dan itu produk-produk unggulan lainnya juga ada. Misalnya helm produksian dari KYT. Itu langsung dipakai sama tim Aprilia Racing Washburn yang dipakai sama pembalap Alex Espargaro. Oke Black Pals, itu dia pembahasan di Black Story Two Wheeler serba-serbi MotoGP. Semoga menjadi pembahasan wawasan untuk mengenal lebih dekat dunia MotoGP. Dan semoga tahun ini Indonesia sukses menyelenggarakan balapan MotoGP di sirkuit Mandalika. See you to next episode Black Story. Gua Iqbal Ramadan pamit. Terima kasih banyak.